Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Allah adalah pencipta alam semesta. Dengan firman-Nya, saudara, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan ketika Allah melihat segala yang diciptakannya, Allah mengatakan sungguh amat baik, saudara. Dan puncak dari seluruh karya ciptaan Allah adalah manusia, Adam dan Hawa, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan begini, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah tidak ada ciptaan lain yang seperti manusia, yang segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah lainnya. Seperti apa, saudara, Allah menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya? Jadi pertama-tama Allah menciptakan manusia dengan identitas gender yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Saudara, Allah tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, tapi keduanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling melengkapi dan saling bagaimana mereka berperan masing-masing sesuai dengan gender yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, memahami jati diri sebagai laki-laki ataupun perempuan sangat menentukan, saudara, bagaimana kita menghidupi peran masing-masing. Misalnya peran dalam keluarga, saudara, peran dalam pernikahan, peran dalam kehidupan sosial, dan peran dalam kita menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan kualitas pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Setelah hal ini membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya yang tidak punya pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Tapi manusia, saudara, punya kehidupan seperti itu, pengetahuan, kebenaran, kekudusan sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara, manusia itu punya kemampuan akan pengetahuan. Dan pengetahuan yang pertama-tama adalah tentang pengetahuan akan Allah sebagai Sang Pencipta. Sebelum kejatuhan, saudara, dalam dosa, manusia memiliki kemampuan untuk dapat mengenal Allah, memahami hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan mengerti kehendak Allah. Manusia juga punya kebenaran, saudara. Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa, mereka bukan hanya mengerti kebenaran, tapi juga mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup tanpa dosa. Sama seperti Allah yang adalah kebenaran, maka ciptaan Allah yang segambar dengannya juga punya kebenaran di dalam diri mereka. Dan karena tanpa dosa, saudara, manusia juga hidup dalam kekudusan. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Allah. Tapi kondisi sudah mulai berubah pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena dosa kemudian manusia tidak dapat lagi mengenal Allah. Pengetahuan manusia akan Allah menjadi rusak dan mati, saudara, sehingga tidak mampu lagi untuk mengenal Allah yang menciptakan mereka. Karena itu kemudian Kristus datang. Supaya apa? Supaya menebus manusia, menyelamatkan manusia, untuk memulihkan pengetahuannya, supaya manusia dapat lagi mengenal Allah, mengerti Allah melalui dan di dalam Kristus Yesus. Karena dosa juga, manusia tidak lagi dapat hidup dalam kebenaran. Bahkan Paulus pernah mengatakan begini, saudara, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena dosa, tidak ada seorang pun yang benar. Karena itulah kemudian Kristus, Sang kebenaran itu harus datang, saudara, untuk menyelamatkan, menebus kita, dan membenarkan kita di hadapan Allah. Dan waktu Allah melihat kita, saudara, Allah melihat kebenaran Kristus dikenakan kepada kita, sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Saudara, karena dosa, hati kita, pikiran kita, kehendak kita manusia sudah tercemar oleh dosa, sehingga setiap yang kita pikirkan, yang kita inginkan, kehendak kita selalu berujung dan berdasar oleh karena dosa. Dan manusia tidak lagi hidup dalam kekudusan. Dan karena itu, saudara, Kristus harus datang untuk menyelamatkan kita, membuat kita kudus di hadapannya melalui karya Roh Kudus.
Saudara, inilah berita Injil bagi setiap kita, bahwa di dalam Kristus setiap kita telah diubahkan, pengetahuan kita dimampukan untuk dapat mengenal Allah, dan kita dibenarkan karena Kristus, dan kita juga hidup kudus di hadapan Allah oleh karena Kristus dan oleh karena pertolongan karya Roh Kudus. Amin.